Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya di rumah dan dimanapun kalian berada. Selamat malam juga kepada Bapak Nurul Huda selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis. Kali ini saya bersama salah satu pebisnis lokal dengan Bapak Sugeng, yaitu budidaya jamur tiram coklat. Selamat malam Pak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Hari ini tadi kegiatannya apa saja bisa? Hari ini kegiatannya setelah kerja, terus lihat jamur untuk mengecek biar hasilnya gimana, terus ada penyakit-penyakit apa, selalu dicek juga. Mohon maaf, ini Pak Sugeng kerjaannya utamanya itu apa? Kerja utamanya itu saya di perusahaan PT Trikonfil. Hanya cuma saya untuk jamur itu hanya buat sambilan atau sampingan, ya tambah-tambahan lah gitu. Berarti bisnis sampingan gitu ya Pak ya? Sampingan. Bisa diceritakan gimana sih awal mulanya Bapak ini terjun di bisnis budidaya jamur ini, gimana Pak awal mulanya? Awal mulanya bisnis jamur ini, saya beli jamur coklat dan rasanya enak. Itu dari teman saya. Iya. Terus teman saya tanya-tanya, gimana kalau saya ikut juga untuk membuat itu jamur tiram. Saya tanya-tanya teman, saya diajak, saya suruh kamar dikit-dikit, paling 20 atau 50, saya coba dikit-dikit dulu. Terus untuk merawatnya, terus saya tanya-tanya, dan alhamdulillah ada hasil dan saya teruskan. Berarti modal awal jenengan itu dulunya berapa ini? Modal awal dulunya hanya 50 backlog. Satu bagloknya itu berapa? Satu backlognya itu dengan harga 2.500. Dan untuk kayak apa namanya peralatan, tempat begitu kan juga perlu modal. Berarti modal untuk budidaya jamur ini bisa dibilang cukup lumayan apa termasuk mahal Pak kalau jenengan? Ya, untuk budidaya jamur ini ya dari rumahnya atau kumbungnya itu kan harga memang gak mahal dikit. Tempat-tempatnya itu. Tempat-tempatnya harus ditempatkan dalam posisi yang baik supaya nggak ada kuman-kuman atau apa itu hama-hama yang bisa menyerang, itu diantisipasi dulu. Berarti kayak cara perawatannya itu semua tak diajarin teman tadi ya Pak? Ya, atau teman. Sebenarnya Bapak punya kayak basic sebelumnya kayak ngerawat tanaman gitu enggak? Kalau saya punya basic ya tuh ya nanam-nanam. Memang saya suka nanam-nanam. Tanaman di rumah. Di rumah ya ada lombok, tomat, sayur-sayuran gitu, sayur-sayuran. Terus itu juga jamur tiram itu kan ibarat kayak sayuran juga. Nah, cara perawatannya kan juga mungkin saya bisa ya, saya coba lagi. Berarti emang dari Bapak Sugengnya sendiri tuh basicnya udah seneng sama tanaman, makanya itu. Iya, sama penonton saya suka buat refreshing dan hiburan kalau capek. Itu kalau lihat tanaman-tanaman subur atau itu bisa fresh pikiran. Iya. Berarti kayak kalau budidaya tanaman sendiri itu harus dari hati gitu ya Pak? Harus dari hati. Kalau nggak dari hati nanti hasilnya ya lumayan bagus. Ya pasti ada hama-hama yang menyerang gitulah. Ya gimana kita mengantisipasi
hama-hama itu menyerang, supaya tumbuh-tumbuhan kita itu nggak mati atau layu atau gimana. Ya memang harus kita cari solusinya. Yang lebih baik itu kan kalau dimakan sendiri itu enaknya dengan apa itu abu organik. Terus kalau cara perawatannya sendiri itu termasuk sulit atau gimana Mbak, boleh diceritakan gitu juga Mbak? Untuk ini masalah itu apa? Yang jamur ya. Ya agak gampang-gampang sulit. Yang gampangnya gini, kita tinggal nyiram, terus untuk mengecek ada hamanya atau enggak di dalam bagrok. Dan kita harus tahu itu hama apa yang selalu menyerang, dan kita harus mengantisipasi dulu daripada mengobati. Terus pas awal bisnis tadi kan baru coba-coba itu beli bagloknya baru berapa? 50-an ya? 50. Itu masih inget nggak pas awal panen pertama kali itu dapat berapa gitu? Pas awal panen itu dapat seharinya dapat 1 kilo dengan 50 baglok. 50 baglok bisa sekilo gitu. Nah, bisa 1 kilo. Itu pun lihat hasilnya baglok itu sehat atau enggak, atau diserang hama atau tidak. Yang kilo itu kan baglok sehat dan menghasilkan jamur banyak. Dan suka dukanya itu kadang kalau hama menyerang ya kita antisipasi, kasih obat ulat atau obat yang nyamuk itu yang menyerang sarang tertentu, dan memakan miselium yang bisa menghancurkan baglok yang tidak bisa tumbuh. Itu apa namanya? Jamurnya itu jenisnya itu jamur coklat gitu ya tadi? Ya itu jamur kan ada banyak macam sih. Tapi kayak umumnya orang kayak umum itu taunya, kalau saya pribadi itu jamur tiram yang warna putih itu biasanya. Itu kan ada warna putih, yang warna coklat, dan sifatnya putih itu dia penyerapan air lebih banyak, dan coklat itu lebih sedikit. Hasilnya itu dari hasil tuh sama-sama tumbuh, perawatannya juga sama, cuma yang dirasakan itu kan orang yang merasakan beda-beda. Mungkin cara memasaknya atau apa ya, tahu ya, yang itu ada perbedaannya. Tumbuhnya kalau putih itu jamur putih itu gerombol banyak, sedangkan yang coklat hanya satu, kayak jamur di kebun-kebun gitu caranya. Tapi hasilnya berarti lebih banyak putih hasilnya, Bang? Hasilnya lebih banyak putih. Cuman tapi Bapak semakin kesini kan lebih milih yang coklat. Yang memilih yang coklat, soal dari pemasaran itu peminatnya dari saya kan hanya untuk lokalan. Peminatnya itu banyak yang ini coklat, jadi ada yang putih itu sedikit. Berarti di awal itu pernah masarin yang putih? Pernah juga masarin yang putih. Tapi respon dari konsumennya itu pada lebih suka yang suka yang coklat. Karena apa, Pak? Kalau mereka bilang ada komplain atau apa gitu? Ya, kalau putih komplainnya dari yang beli-beli itu masih bau, masih ada bau langu dari media jamur itu. Kalau coklat itu baunya nggak ada dari komplainnya yang beli. Lebih ke rasa gitu ya, Lebih langu sama enggak ya, gitu. Itu bisa diantisipasi dari masaknya juga sih. Tapi yang coklat itu masaknya kan biasanya itu selera masing-masing. Kadang langsung, kadang enggak. Itu juga mempengaruhi rasa. Mempengaruhi rasa. Kalau yang coklat itu dimasak langsung juga enggak apa-apa, enggak ada rasa bau-baunya.
Terus pasar atau konsumen Bapak itu di awal-awal itu yang Bapak sasar atau Bapak tuju itu siapa-siapa sih? Kalau boleh tahu. Ya, saya tujukan itu ya pertama dari tetangga-tetangga dulu. Para tetangga. Ya, dikasih biar dia tahu ini jamur tiram dan mengenalkan. Ini jamur tiram yang coklat dan yang putih. Ya kayak saya kasih yang putih dan coklat. Dan dia bisa memilih dan membedakan. Ya saya jualnya dari konsumen itu ya yang dari teman ke teman, tetangga dan tetangga itu baru ini. Sama media sosialnya itu punya kayak lewat Facebook, Instagram gitu enggak? Belum. Baru apa? Itu kan baru awal dari teman-teman WA ya, teman WA. Saya tawar, ini ada jamur ini, saya fotokan, mau tidak dan mau tidak, dia pada pesen dan mencoba. Iya. Biasanya itu mereka tuh kayak konsumsi rumah tangga dari rumah-rumah biasa apa kayak juga jenengan memasok para pedagang gitu apa enggak Pak? Dari pedagang-pedagang gitu. Oh, dari pedagang-pedagang itu ada. Soalnya kan dari pedagang kan juga dia memasok jamur khususnya itu, kalau saya punya kan khususnya itu jamur coklat. Nah, kalau ada tetangga yang minta ya kasih, teman-teman yang pesen ya kasih. Yang terutama itu kalau ada bakul atau misalkan bakul sayuran gitu ya bakul sayuran store gitu. Nah, Dijual kembali. Dijual kembali. Nah, biasanya itu apa namanya? Sehari panennya itu jangka waktunya itu berapa kali sih, Pak? Untuk jamur yang normal itu jangka waktunya tumbuhnya itu kalau itu sudah tumbuh ya itu sekitar 2 hari. 2 hari itu tumbuh? 2 hari tumbuh, panen, terus tunggu 2 hari lagi. Oh, berarti baru panennya panen per 2 hari gitu? Ya, kan misalnya gini, yang tumbuh kan ada yang kecil, ada yang besar. Yang kita panen itu kan yang besar-besar dulu, yang tua. Terus yang muda, yang kecil-kecil itu nunggu 2 hari lagi kan dia bisa tumbuh besar. Kalau dipanen kecil-kecil kan tidak ada banyak untuk timbang atau dikilokan kan masih besar. Tapi kalau panennya ketuaan juga hasilnya juga nggak bagus, harus tengah-tengah. Jadi biar awet gitu. Kalau ketuaan kalau dijual kan berubah warna, cepat layu. Oh iya. Dan masa penyakitnya juga kan menyerang kalau ketuaan cepat layu. Soalnya jamur itu kan dia seperti kayak spora kan, cepat layu dan cepat, makanya panennya juga ada apa itu memilah-milah itu, nggak ketuaan nggak kemudaan, tengah-tengah biar hasilnya awet tuh. Biar awet dan tahan lama. Terus dalam seharinya itu berapa kilo kalau bisa nyampe berapa kilo Pak biasanya? Kalau per panennya itu dari misalkan dari 200 baglot katakan ya, itu bisa 2 kilo dan 3 kilo. Itu pun 200, yang normal 200 baglot 2-3 kilo. Itu kalau baglot jamurnya itu normal itu malah bisa lebih ada 5 kilo gitu. Jadi 200 tadi 5 kilo? Iya bisa. Tapi itu kan masa jamur itu kan masa pertumbuhan ya, ada tumbuh
dan ada yang telat gitu kan. Makanya bergilir gitu ya. Bergilir. Yang diambil itu yang tua-tua, misalnya yang besar-besar diambil, yang kecil nanti dia tunggu besar, 2 hari dan lagi. yang satu itu menyusul lagi. Ya kalau dikatakan setiap hari panen itu ada. Tiap hari. Karena tadi ya Ya bergilir gitu kayak ya. ya kayak orang panen ketimun juga itu. Yang tua panen, terus yang kecil tunggu Besok 1 enak. atau 2 hari, dipanen besoknya lagi, kan masih ada tunggu lagi, panen besoknya lagi gitu. Dan terus menerus. Nah, sekarang udah punya berapa bagus kok? Ini kalau di sini saya baru punya sekitar 300-an backlog. Itu baru, ya tinggal nunggu untuk pertumbuhannya dan masih merawat dan mengontrol. Nah itu satu bagloknya itu model jamurnya itu pertumbuhannya tadi kan misal dia udah panen, udah dipotong, nanti bisa tumbuh lagi gitu kan? Bisa tumbuh lagi. Biasanya satu baglok itu nyampe berapa kali panen gitu? Kalau untuk umur satu backlog itu apa ya? Nggak tentu. Soalnya nggak tentu sih. Sekarang ada yang tumbuh, ada yang tidak. Makanya kan 200 itu global. Dan jangka waktunya backlog itu 4 bulan. Kalau lebih dari 4 bulan sudah ada cara kasaran itu badine lah pertumbuhannya maksudnya bonus. Jangka waktunya kan satu backlog kan 4 bulan. 4 bulan sudah habis. Kalau ada yang tumbuh itu berarti kan itu bonusnya dan secara perawatan juga sih. Perawatannya tadi ya. Perawatan. Terus seluruh proses maksudnya kayak perawatan tadi dilakukan sendiri oleh Bapak apa dibantu siapa gitu? Ya, dilakukan saya sendiri Dari awal dari gitu. awal sampai Panen. panen, Jual gitu? jual. Ya ibunya ya yang jual. Saya Istri ya. hanya panen. Hmm. Dan istri juga ikut membantu Memasarkan. memasarkan. Terus tadi kan Bapak cerita sebelumnya kerja gitu ya, kerja utamanya di pabrik. Ya, Nah itu gimana sih caranya Bapak membagi waktu gitu? Sehari yang kerja di pabrik, terus setelahnya harus merawat jamur. Padahal tadi Bapak bilang perawatan jamur juga sulit gitu kan? Gitu. Gimana sih caranya Bapak buat membagi waktu Bapak antara bisnis sampingan sama kerjaan utamanya? Yang kerjaan utamanya kan memang di pabrik. Ya pada waktu pagi kan kita fokus kerjaan yang utama. Dan setelah pulang itu kan kita fokus kerjaan yang sampingan itu untuk mengontrol lah. Itu kan sebagai tanaman. Tanaman juga kan harus dikontrol dan dikasihi juga supaya tanaman juga kasih disayangi supaya dia itu tumbuhnya bagus dan mengontrol. Kalau ada hama-hama yang menyerang juga kan kalau nggak diobati atau dibersihkan, kalau dibiarkan dia juga kan nggak mau. Kalau dibersihkan dia senang kan tumbuhnya kan banyak. Nah itu berarti perawatannya malam hari gitu? Saya perawatnya malam hari untuk penyiraman dan penyemprotan hama-hama. Soalnya jamur itu penyerangannya itu malam. Terus pembuangan hama-hamanya seluruh prosesnya dilakukan malam hari? Malam hari. Terus siangnya ditinggal kerja gitu? Tidak kerja. Iya. Dan paginya kan apa itu untuk penyiraman. Penyiraman pagi juga disiram? Pagi disiram, Sebelum pagi dan sore hari. sebelum Sebelum berangkat berangkat kerja. terus nyiram, ngecek gitu? Ngecek dulu
kan baru ditinggal kan itu memang sorenya kan nanti dikontrol lagi, siram lagi. Kalau musim hujan gini ya jarang nyiram lah. Kalau musim kemarau itu harus disiram 3 kali bisa. 3 kali. Nah, pagi, siang, dan sore. Dan siangnya yang nyiram berarti istri. Tak gimana? Kalau ditinggal kerja. Ya, kalau ditinggal kerja kadang istri yang nyiram. Ya, bergantung gitu. Ya, tergantung. Berarti kalau biasanya panennya itu pas paginya atau pas malamnya atau gimana? Kalau panennya saya usahakan itu paginya supaya kalau dijual itu disegar, masih langsung segar, segar gitu ya? langsung segar, nggak layu. Ah. Kalau dipanen sore kan masih harus masuk kulkas karena agak layu juga kan. Kalau pagi itu masih segar dan masih kuat untuk dijual, masih bagus hasilnya. Tadi kendalanya kan kendala terbesar buat budidaya jamur itu tadi apa sih Pak? Ngontrol itunya ya? Kendala yang terbesar itu ya satu ya hama itu, Hama itu. hama, ulat atau nyamuk yang atau penyakit yang bernama atau gurem, bukan gurem ayam, bukan gurem baklok, itu ada sendiri. Soalnya jamur itu kan posisinya lembab, berarti barang lembab itu kan pasti penyerangannya banyak penyakit. Ya, kita harus sering-sering mengontrol untuk menjaga balok itu hasilnya nggak habis dimakan penyakit. Dan kita tanggulangi sebelum dia memangsa baklok itu, kita kasih obat anti penyakit itu, diantisipasi dulu daripada mengobati. Kalau mengobati kan sulit, diantisipasi dulu kan, sedia payung sebelum hujan. Iya. Nah itu berarti musim juga aslinya mempengaruhi hasil panennya nggak sih Pak sebenarnya? Ada. Kalau musim hujan kita kan nggak perlu siram yang banyak, hanya sedikit-sedikit dan mengatur aja. Itu hasilnya kan sudah lembab sendiri, kan ada hujan, itu kan dia lembab dan dingin. Jamur kan sukanya yang lembab dan dingin. Kalau kemarau gitu? Kalau musim kemarau kita ekstra, ya, ekstra tadi 3 kali. Ekstra pengiriman dari bakloknya disiram, lantainya disiram untuk menghasilkan itu loh kelembapan. Hasil kelembapan dari jamur itu yang disukai itu kelembapan berapa derajat gitu kelembapannya. Ya hanya manual aja ya, kira-kira sudah lembab kan kita siram lantai. Lantainya supaya kuat 1 hari untuk menjaga kondisi kelembapan aja dari jamur itu sendiri. Tapi hasil panennya masih tetap ya Pak? Maksudnya kalau kemarin hasil panen itunya masih bisa tumbuh dan panen. Tapi kendala dari kemarau kan panas itu, panas angin itu juga mempengaruhi. Mempengaruhi rasa juga nggak? Kalau mempengaruhi rasa enggak juga sih, cuma hasilnya Dikit. Soalnya dia kan disiram langsung kering dari baklok jamurnya itu. Kelembapannya nggak awet. Nah, kelembapannya cepat hilang. Makanya sering, kalau aturannya itu sering 1 hari 3 kali harusnya. Iya. Untuk menjaga kelembapan itu. Nah, soalnya jamur kan suka yang lembab. Kalau terlalu kering ya nggak tumbuh. Kalau tumbuh ya kecil. Juga tumbuh cuma hasilnya kecil-kecil. Untuk menjaga kelembapannya itu kan ya kita harus siram itu.
environment supaya hasilnya baik. Dan perlu nutrisi juga kan, itu namanya kan jamur juga kan tanaman, perlu nutrisi. Nah, dikasih apa itu obat-obat supaya dia cepat tumbuh, soalnya dia terbatas hanya 4 bulan. Kalau sudah lewat 4 bulan kok ada yang tumbuh 1, 2, 3, itu bonus untuk kita. Kalau udah nggak tumbuh itu dibuang gitu? Kalau nggak tumbuh itu dibuang ya. Terus saya gunakan untuk pupuk dari tanam-tanaman yang lain. Bisa ya? Bisa pupuk itu kan, kalau dari jamur itu kan sudah difermentasi. Itu kan semua pupuk kan dimasukkan ke baglok itu. Nah, hasilnya kalau jamur apa itu tumbuh kan dia pastinya nutrisinya kan banyak, makanya jamur tumbuh, suka yang tumbuh. Nah, hasilnya yang dibuang itu saya alokasikan ke tanaman yang lain. Ke pupuk juga bisa. Ngejualnya itu jamurnya per kilonya berapa ya Pak? Untuk dari rumah ke rumah itu 1 kilonya itu kalau jamur coklat itu 20.000. Tapi kalau dari konsumen atau bakul atau pedagang itu 18.000. Dagang 18, kalau konsumsi Kalau biasa konsumsi biasa 20. Kalau yang putih itu 15. Masih berarti ini masih produksi yang putih. Yang putih masih dikit-dikit ya, itu cuma hanya untuk apa? Kasih orang-orang yang beli supaya ibu-ibu itu loh. Tapi saya nggak produksi yang putih, soalnya permintaannya banyak yang coklat. Iya, tadi saya kira ya juga udah nggak buat putih, makanya. Tapi tetap ada yang putih, cuman buat itu tadi ya. Terus ada nggak sih Pak dari jenengan saran atau tips untuk para pebisnis yang baru ingin terjun gitu, khususnya di jamur ini, bisnis jamur ini? Untuk tip-tip untuk pemula-pemula itu bagus, usaha itu bagus untuk menguntungkan dari hasilnya. Terus dari apa, pemeliharaannya itu enggak sulit-sulit amat kok. Saya sendiri juga hanya untuk sampingan bisa membagi, apalagi kalau bisnis yang mereka yang fokus itu malah tambah bagus lagi, kan dia fokus untuk mengontrol jamur tersebut. Cuman tadi ya Pak, susahnya itu biasanya mungkin di orangnya kali ya, males Ya, terus itu, telaten gitu. itu harus telaten. Telaten ya, boleh malas-malas. Kalau malas-malas dibiarkan itu namanya jamur kan jamur lembab. Itu banyak hama yang menyerang kalau dibiarkan. Memang kita harus semangat, boleh kendor, semangat Terus apa ya tadi yang bisa saya tangkap itu lebih ke senengnya itu loh Pak. Iya, senang Kayak bahagianya dari seneng hasil. kenal tanaman gitu. Senang Lebih ke situ ya. Sisi positif positif. dari kita itu mungkin ngalir ke tanamannya gitu ya. Iya. Untuk kita kan tanam juga perlu disayangkan. Kalau orang pun disayangkan pasti senang. Iya, itu intinya saya paling seneng dari penjelasan Bapak tadi itu. Bisnis itu harus dari hati. Dari hati, memang dari hati. Kalau malas-malas itu enggak akan menghasilkan dan pasti kegagalan. Iya. Dari itu semua pasti ada kegagalan, tapi kita harus semangat cari solusi dan solusi supaya berhasilnya itu gimana. Kita semua kan baru belajar semua, cari yang terbaik gimana lah
Untuk usaha-usaha ini kan memang harus ketelatenan dan kemauan, terus kedisiplinan untuk memeliharanya, ya. Terus dari hati yang penting senang untuk mengerjakan. Itu semua pekerjaan itu harus ada rasa senang. Kalau nggak ada rasa senang pasti gagal semua. Nggak ada hasil. Tapi selama Bapak jalan bisnis ini, pernah nggak sih maksudnya kepikiran males gitu? Maksudnya mungkin kan ada satu waktu mungkin pernah nggak kayak gagal panen atau ada kendala apa gitu, terus Bapak mikir duh wes males gitu, pernah nggak sih ada kayak gitu? Kalau Kendala kayak ada kendala kayak gitu pasti itu ada, itu nama juga manusiawi kan. Pas capek, pas apa itu kelupaan, kontrol, itu ada rasa malas-malas juga. Tapi kan kita harus menyemangati diri sendiri supaya kan saya sudah komitmen untuk usaha jamur ini, ya kita lawan diri sendiri yang malas itu supaya bisa apa itu nggak malas-malasnya nggak terlanjur langsung loss gitu. Tuh. Kita harus mikir selama ini kan sudah saya pelihara, kalau saya malas-malas itu malah bahaya, hasilnya malah nggak bagus. Ya kita harus melawan diri sendiri lah intinya. Untuk semua kegiatan apapun kalau malas itu dipelihara pasti menjalar kemana-mana. Itu enggak semua dari budidaya jamur, semua bisnis apapun, kerjaan apapun harus diiringi dengan keikhlasan dan semangat. Ya, semangat. Oke. Baik, terima kasih sekali Bapak Sugeng atas waktu berbincangnya. Sangat menginspirasi buat kita semua, khususnya teman-teman di rumah. Itulah tadi sesi. Ya, ini seperti ini hasilnya. Oh, ini bagloknya gitu ya, Pak? Nah, ini namanya baglok. Iya. Dan ini tumbuh jamurnya. Oh, berarti belinya ini langsung kayak di plastikin gini ya? Ini saya beli langsung sudah jadi gini. Tinggal untuk merawat. Ini apa sih isinya, Pak? Ini Kayak isinya itu apa? Dari limbah kayu sengon. Yang bekas geraji itu, gerajen. Iya. Terus difermentasi, terus Dikasih bibit. kasih bibit jamur. Terus nunggu itu. Per bagloknya ini berapa? Satunya? Satu. Berapa kilonya? Satu baglok, harga satu baglok. Ini 2.500. Terus bisa sampai 4 bulan tadi ya? Ya. Satu ini bisa 4 bulan. Ya kita kalikan dari berapa baglok bagloknya? itu kan waktunya 4 bulan. Tapi saya buat ini kan untuk apa? Nggak langsung banyak. Misalkan 50, nanti disusul yang kloter selanjutnya selanjutnya, supaya tanamnya itu enggak langsung habis semua, enggak. Kan yang satu habis misalkan seperti ini. Nah, ini kan sudah enggak produksi. Oh, dibuka berarti ini. Yang dibuka ini udah enggak. Ini kan dibuka kan sudah enggak produksi. Terus nanti ada nyusul yang baru kan. Makanya panennya tiap hari. Oh iya. Oke, panen besok. Coklat. Oke. Untuk penempatannya ya seperti ini. Ini penempatannya berarti nggak pakai itu ya? Maksudnya pakai tempat khusus gitu? Tempat khusus ada sih, ya memang hanya apa adanya gini. Ini sebagian ya, Pak? Ini sebagian.
Masih Nah, ada taruh di sini. Masih belakang ada di sana. belakang sana. Oke. Itulah tadi sesi wawancara yang sudah saya lakukan bersama Bapak Sugeng, pemilik budidaya jamur tiram coklat. Semoga dari sesi wawancara tadi dapat bermanfaat bagi kita semua atau bagi kalian semua yang ada di rumah, dan bisa menjadi bahan edukasi dan belajar bersama. Kemudian dari wawancara tadi, mungkin dari pribadi saya bisa yang dapat saya ambil, beberapa nilai yang bisa diambil adalah bisnis harus dilakukan pertama dengan adanya ketekunan, terus dijalani secara konsisten, terus kemudian mau tanggung jawab atau komitmen sama apa yang udah kita mulai. Kita udah mulai terjun di dunia bisnis, jadi kita harus komit ya, jadi tetap harus semangat meneruskan bisnis meskipun ada berbagai rintangan yang ada gitu. Yang penting adalah semangat. Kemudian ada satu hal lagi tadi yang bisa saya ambil dari cerita Bapak Sugeng tadi, yaitu cinta atau apa ya namanya, ikhlas gitu. Yang penting tuh ikhlas, legowo, cinta, terus dari hati, melakukannya itu dari hati gitu. Apapun yang kita lakukan dari hati itu semuanya akan terasa mudah, akan terasa ringan, meskipun emang kenyataannya ya sulit, cuman kan kalau dari hati ya ringan gitu. Semuanya memang harus dari hati, baik apapun itu, termasuk juga bisnis. Itulah tadi video dari saya. Apabila ada kekurangan dalam segi apapun, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.